Jadi dipersiapkan lagu pembuka buku merah halaman 28 buku peringatan awal. Dua hari kelihatan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhatiannya masih berlaku. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam mukaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka akan masuk ke tempat perhentianmu. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantara andal, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun.
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selamanya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Tuhan bersamamu Dan bersama Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, pada sabda Tuhan itu kita dengar setiap hari. Apakah sabda itu tidak tembus sampai di dalam hati?
Sehingga kalau sampai itu kita dengar itu seperti air ketika tersatu dalam hati, lalu air hati ini menjadi tenang, menjadi subur dan bertumbuh segala nilai utama. Maka kita semua diajar hiduplah dari sabda Allah. Termasuk tentang mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Kita semua diajar untuk hidup di dalam perhentian Allah. Dikatakan tadi dalam bacaan pertama, dikatakan di sana. Jadi sudah jelas bahwa ada semua orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang paling lebih dahulu diperintahkan kabar kesukaan itu tidak masuk dan tidak taatan mereka. Sebab itu dia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah siang kabar berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hati. Orang-orang yang selalu mendengar sabda Tuhan dan meresapkan dalam hatinya juga mampu untuk mendengar suara Allah. Karena suara Allah itu yang menuntun perjalanan manusia. Perjalanan kita itu mau kemana? Semua yang ada di sini kira-kira mau kemana? Nanti ke Surga. surga. Iya. Semua setuju. Setuju. Semua mau. Mau. Susahnya jadi semua tidak mau. Mau tidak sih? Mau. Saya dari belakang sampai tujuh kali merdu ya. Soalnya suara mau dekat itu. Jarang ya ada suster yang untuk bisa sebanyak ini dan semua berbaju putih. Yang di belakang itu kalau selesai bisa saja berbaju hitam seperti saya. Ini belum lepas dari api pencucian. Api pencucian. Oh, no. Semua ke surga. Dan itu dikatakan oleh Tuhan sendiri. Tuhan akan naik ke surga dan akan menyiapkan tempat bagi kita semua. Dan kalau sudah siap, maka Tuhan akan datang untuk menjemput kita semua. Hanya karena sabda ini kemudian kita kadang-kadang merasa takut, merasa was-was, merasa cemas. Karena memang kita tidak pernah tahu kapan waktu dan saatnya. Yes. Tetapi sabda Tuhan itu. Sabda Tuhan itu nyata. Sabda Tuhan itu terjadi bagi kita semua. Maka barang siapa mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hati. Orang mungkin. Apa mungkin sabda Tuhan itu terjadi? Sepertinya kok sangat sulit. Sangat sulit. Kita sering kali mendengar banyak sabda yang sering kita lakukan. Misalnya, datanglah padaku kalian semua yang letih sudah berbeban berat, maka aku akan Menghibur. terusannya memberikan Penghiburan. kelegaan kepadamu. Kalau kita sedang letih lesu dan berbeban berat, datangnya kemana? Sering-sering ke warung soto. Karena warung soto itu makannya panas, sehingga kalau makannya panas lalu biar itu selesai semua. Jadi kalau berdoa apa langsung ya seperti itu, seperti makan soto, seperti itu enggak? Dan langsung terjadi. Kadang-kadang ya, dari hari Minggu sambil ke gereja terus sambil jalan-jalan terus makan soto.